dalam hal ini Pak Anas dan Bu Anis keluarga yang semoga selalu dalam rahmat dan limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami hormati dan kami banggakan seluruh teman-teman jamaah Wafi'an Rofinan yang semoga selalu diberikan Allah kemudahan dalam segala urusannya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, begitu pula nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bersama-sama berkumpul di majelis yang insya Allah membawa berkah ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sama-sama sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta para keluarganya, para ahlul baitnya, para tabi'in dan tabi'atnya yang senantiasa ikut berjuang bersusah payah bersama beliau dalam membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan, mengamalkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau, dan kelak termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Untuk yang ketiga, ini bukan sekedar untuk memberi nasihat, tetapi hanya untuk sharing-sharing saja. Pasti kita sering mendengar apa yang namanya barokah. Kita di tempat ini membaca manaqib, membaca istighfar, membaca waqiah dan lain sebagainya dalam rangka untuk mencari berkah. Kira-kira kita tahu nggak apa yang namanya barokah? Penjelasan mengenai barokah itu apa? Sekiral itu maksudnya. Ketika kita jalan-jalan sore, kalau Ramadan itu ngabuburit, kita melihat tokonya tulisannya toko barokah. Ketika kita lapar, beli bakso ataupun beli mie ayam, gerobaknya juga tulisannya gerobak bakso barokah. Kenapa orang-orang sangat mengagumi apa namanya barokah? Barokah itu apa sih barokah? Sampai dicari dari ini. Jadi yang dinamakan barokah yaitu ziyadatul khair, bertumbuh dan bertambahnya kebaikan dan kemuliaan. Kalaupun barokah itu ada pada diri seorang pengajar, berarti ilmunya barokah. Kalaupun barokah itu ada dalam diri seorang petani, tanamannya maka membawa berkah. Kalaupun barokah itu ada pada diri seorang pengusaha, maka usahanya barokah. Dan apakah dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan barokah? Banyak. Dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan barokah. Barokah itu bisa tumbuh melalui kehendak Allah, dan itu terletak pada tempat-tempat tertentu. Dalam Al-Quran itu ada kalanya barokah yang terletak pada diri seorang hamba, pada diri seorang hamba yang suci lahir maupun batin. Dalam ini dikisahkan bahwa dalam Al-Quran menceritakan barokah terdapat pada diri Nabiullah Isa alaihi salam. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa usani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Dan telah kujadikan waja'alani, dan Allah telah menjadikan diriku Nabi Isa mubarakan, orang yang membawa berkah, ainama kuntu, dimanapun diriku berada, ma dumtu hayya, waja'alani mubarakan ainama kuntu wa usani, dan Allah berwasiat kepada diriku untuk mengerjakan sholat dan zakat sepanjang hidupku. Jadi seseorang yang suci lahir batin itu juga merupakan salah satu orang yang membawa keberkahan. Kalau zaman sekarang kira-kira siapa? Masih adakah orang-orang yang membawa berkah? Banyak.
kita tahu sebelumnya ada Buya Dimyati dari Banten, kemudian ada Buya Kiai Abdullah Syafi'i dari Jakarta, dan kiai yang lain yang suci lahir batin itu merupakan penerus daripada kisahnya Nabi Isa. Itu yang pertama, terletak pada diri seorang hamba yang suci lahir maupun batin. Yang kedua, ada barokah yang terletak pada suatu tempat tertentu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengisahkan pada surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulah, yang mana tempat sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu membawa berkah. Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud tempat sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang membawa keberkahan yaitu negeri Syam. Kalau nggak salah, Syam itu meliputi daerah Palestina, Lebanon, Jordan, dan negeri-negeri Timur Tengah yang lain. Itu merupakan negeri yang diberkahi, berkah duniawiyah maupun berkah ukhrawiyah. Berkah duniawiyah di negeri Syam merupakan negeri yang subur dan jernih airnya, rimbun tanamannya, dan banyak sekali pepohonan-pepohonan, buah-buahan banyak. Dan berkah ukhrawiyah yaitu di negeri Syam merupakan tempatnya bersemayamnya para nabi, tempat lahirnya para nabi, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain itu bersemayamnya, tempat dakwahnya, ladang dakwahnya, semuanya di negeri Syam. Jadi yang pertama, barokah terletak pada diri seorang hamba yang suci lahir batin. Yang kedua, barokah terletak pada tempat-tempat tertentu. Kalau sekarang ada tempat istilahnya yang mustajabah kalau digunakan untuk berdoa, di antaranya di Multazam, terus di Hijr Ismail, meskipun saya sendiri belum pernah ke sana. Semoga bisa ke sana suatu saat nanti. Untuk yang ketiga, Al-Quran menggambarkan barokah itu terletak pada kitab-kitab tertentu. Dalam hal ini dalam kitab Al-Quran, Inna anzalna, saya agak lupa saya kitab barokah. Kitab yang membawa jadi kita tidak asing lagi ketika kita membuka lembaran-lembaran suhuf ataupun sekarang itu kitab turas, kitab kuning. Kita mengatakan kita tabarukan dengan kitab Jurmiyah, tabarukan dengan kitab Fathul Qorib, Fathul Wahab, dan lain sebagainya. Kita kok membawa berkah? Iya, karena salah satu barokah yang terletak pada kitab-kitab tertentu. Apalagi itu kitabnya para ulama yang suci lahir maupun batin. Terus yang keempat, ada kalanya barokah terletak pada waktu-waktu tertentu. Dalam Al-Quran menggambarkan waktu ini waktu malam nuzulul Quran. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya diriku menurunkan Al-Quran pada malam yang membawa berkah, yaitu malam nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Hal ini menggambarkan bahwa ada kalanya waktu-waktu tertentu yang mana di waktu tersebut doa kita bisa dikabulkan Allah dengan cepat. Waktu yang membawa keberkahan pada pribadi kita, pada kehidupan kita, pada sekeliling kita. Di antaranya kalau kita ingin berdoa yang mustajab, salah satunya bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Doanya orang yang dizolimi salah satu waktu untuk berdoa yang mustajab. Jadi kalau kita dizolimi, maka kita minta doanya sama orang yang dizolimi, karena orang tersebut mempunyai doa yang mustajabah. Jadi tidak asing lagi kita selalu
mengatakan tabarukan, kita mencari berkah. Kebanyakan kita nggak tahu kalau kita tabarukan mencari berkah, yang dinamakan barokah itu apa? Penjelasan mengenai barokah itu apa? Kok orang-orang NU selalu mengatakan barokah? Barokah kan nggak ada wujudnya. Gimana bisa barokah? Maka itulah gambaran-gambaran, maksudnya hujah dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa barokah itu ada tendensinya, ada referensinya dengan jelas dan gamblang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Untuk orang lebihnya biar Pak Anas sendiri Pak Anas yang menilainya. Dan cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Sebenarnya belum matang kok. Kata-kata yang tanya jawab. yang kurang tepat maupun yang kurang cocok di hati panjenengan semuanya, saya sebagai manusia makhluk khotok manusia, tempatnya salah dan tempatnya lupa, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kalau kata orang-orang Muhammadiyah itu ketika mengakhiri suatu pidato itu menggunakan wabillahi taufik. Tapi kalau orang NU menggunakan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk gak